dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat, jemaah Radio Darussalam dimanapun berada, alhamdulillah kita pertama dan utama bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, karena pada kesempatan berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Lebih-lebih nikmat iman wal Islam sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunaikan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu tidak lain dikarenakan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sunnah, sehingga dengan juga kita istiqamah berupaya semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala berdasarkan tuntunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan qudwah kita, uswah kita di dalam kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam kita meraih cinta serta ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu tidak akan pernah kita raih kalau kita tidak mencintai beliau, maka kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah kita raih. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Jalla wa Ala, katakan jika kalian betul-betul cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan kepada para sahabatnya, fattabi'uni, maka cintai aku, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencintai kalian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nufus, mengambil bahasan yakni ar-ridha bi qada'illah, ridha dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbicara masalah ridha adalah suatu bahasan yang sering kita dengar, sering kita dengar dan akrab di telinga kita. Dan para ulama bersepakat bahwa ridha hukumnya sunnah, sunnah yang dikuatkan, sunnah muakkadah. Adapun mengenai akan wajibnya ridha, pendapat ulama mengatakan ada dua yang mengatakan demikian, ada dua yang mengatakan demikian. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, kata beliau, tidak pernah ada perintah untuk ridha seperti halnya perintah untuk bersabar. Tidak ada, kata beliau rahimahullah ta'ala. Yang ada hanyalah sanjungan. Yang adalah sanjungan atau pujian
bagi orang-orang yang senantiasa ridha, ya, senantiasa ridha akan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Berkenaan dengan masalah ini, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata beliau, "Dzaqa halawatal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Orang yang ridha, ya, dengan ketentuan Allah tabaraka wa taala, mereka akan merasakan manisnya iman, ya, mereka akan merasakan manisnya iman. Ya, ketika apa? Ketika mereka ridha, rela Allah tabaraka wa taala sebagai Rabbnya, Allah sebagai Rabbnya, dan mereka ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya, dan mereka ridha bahwasanya Islam sebagai agama. Maka ketika kondisi tiga hal ini mereka ridha, maka dzaqa halawatal iman, mereka akan merasakan manisnya iman. Dalam hadis lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan, ghufira lahu dhanbu." Ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ketika mendengar seruan adzan, ya, kemudian membaca apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, ghufira lahu zanbu. Ya. Aku rela Allah Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku. Maka kata Rasulullah SAW, ya, diampuni semua dosanya. Ya, diampuni semua dosanya. Maka dua hadis ini, ya, merupakan pondasi, merupakan poros kedudukan agama, ya, dan pada keduanya lah berujung, ya, pada keduanya berujung. Karena keduanya mencakup ridha terhadap rububiyatullah dan ridha akan uluhiyatullah, serta ridha kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ridha kepada agamanya, dan berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka kata muallif, barang siapa yang menghimpun, yakni poin-poin di atas, 4 perkara di atas, maka ia adalah orang yang jujur dalam keimanannya, jujur dalam ridhanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Karena memang ketika seorang mengucapkan aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad SAW Rasul, ini adalah ucapan yang sangat mudah. Tapi ini menjadi perkara yang sangat sulit ketika datang ujian, datang cobaan yang mendatangi kita. Ya. Apalagi jika ada sesuatu yang bertentangan dengan nafsu kita, ya, karena nafsu kita, sebagaimana telah kita sebutkan, nafsu al-mutmainnah, nafsu yakni lawwamah, ada lagi nafsu la'ammaratun bis-su'. Nah, secara umum di luar nafsu yang mutmainnah itu senantiasa mengajak kepada keinginan nafsu, ya, sehingga dari situ akan tampak apakah seorang ridha, ya,
ketika dia diuji Allah tabaraka wa taala, mendapatkan cobaan dan seterusnya, apakah dia ridha betul-betul yang datang lahir dari hatinya, atau justru dia itu hanya sekedar lisannya? Ya. Maka di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada. Maka di sini nanti penting kita akan memahami apa itu makna ridha dan apa itu makna sabar. Ya, walaupun bahasan sabar telah kita sampaikan, tapi paling tidak kita akan dapat membedakan. Ya, sebagaimana tadi di muqaddimah telah kita sebutkan bahwasanya ridha, ulama mengatakan sunnah yang dianjurkan, muakkadah, karena di situ banyak keutamaan, pujian-pujian Allah tabaraka wa taala yang Allah sebutkan. Adapun sabar, ada perintah yang menekankan wajib sabar, ya, wajib sabar. Di sini mu'allim mengatakan wal farqu bainar ridha was sabr. Ya, kita akan fahami apa itu ridha dan apa itu sabar, ya. Sering kita mendengar, ya, as-sabru anna as-sabra habsun nafs wa kaffaha an as-sukhti ma'a wujudil alam wa tamanna zawal dhalik wa kaful jawarih anil amal bimaqtada juz'. Ya, bahwasanya sabar itu, ya, sabar itu adalah sifat yang berupaya, jiwa yang senantiasa berupaya untuk mengekang jiwa, mengekang nafsu kita, ya, dan mencegah jiwa ini agar tidak benci, ya, ketika merasakan ujian, merasakan sakit atau semisalnya, dan mengharapkan sakitnya hilang. Ya, dia tahan nafsunya, ya, untuk mencelah, mencaci dan seterusnya, dan barang dengan itu dia mengharapkan apa yang dia rasakan menjadi hilang. Demikian pula, yakni mencegah anggota tubuhnya agar tidak bertindak sebagaimana ketika seorang bersedih hati. Ya, dia tahan lisannya, hatinya, dan dia tahan anggota tubuhnya. Maka ketika kita berikan contoh sederhana, ketika orang yang ditinggal mati oleh anaknya, suaminya dengan kecelakaan tragis misalnya, maka dia bersedih hati serta menampar-nampar mukanya, badannya, atau menyobek pakaian. Ini menunjukkan atau indikasi dia tidak sabar. Nah, mesti apa? Ketika dia sabar, dia tahan itu semua. Maka kata Rasulullah SAW, as-sabru 'inda wuqu'i sadmah. Sabar itu sampai mulai dari pertama ketika diuji sampai benturan terakhir, ya, pukulan terakhir. Apa pukulan terakhir? Sampai kematian menjemput dirinya, ya, sampai kematian menjemput dirinya. Adapun ridha insirahu as-sadr, ya, yakni dadanya lapang. Dadanya lapang, hatinya luas terhadap ketetapan Allah tabaraka wa taala, ya, serta tidak mengharapkan sakitnya hilang, ya. Dia ridha dengan ketentuan Allah, lapang hatinya, luas hatinya terhadap semua ketentuan Allah yang datang kepada dirinya, dan tidak mengharapkan penyakitnya hilang, ya, meski ia merasakan sakit. Namun ridha bisa meringankan rasa sakitnya karena roh, keyakinan dan pengetahuan yang dirasakan oleh hati yang dia miliki, ya.
Bahkan ketika ridhonya kuat, ya, ridhonya dalam, ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka justru inilah akan menghilangkan, yakni rasa sakit yang ada pada dirinya atau penyakit yang ada pada dirinya. Ya, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, ya, Allah Jalla wa Ala dengan sifat kemahaadilannya, ya, dan ilmunya, maka akan menjadikan ruh dan menjadikan kebahagiaan dalam keyakinan dan ridhonya. Ya, ketika seorang yakin dan ridha, maka itulah hakikat dia akan mendatangkan apa namanya, kebahagiaan dan menjadikan kesedihan dan kesengsaraan dalam keraguan dan amarah. Ya, jadi ketika seorang benci, marah dengan ketentuan Allah, artinya menunjukkan dia tidak rela, maka justru akan bertambah menderita sakit yang dia rasakan. Ya. Abu Darda, ya, pernah dia menjenguk seorang yang sekarat, sakit parah kan gitu ya. Dan orang ini mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya. Orang ini mengucapkan kalimat alhamdulillah. Maka Abu Darda mengatakan, sadaqta, engkau benar. Apa yang kau ucapkan benar. Ya. Tepat sekali ucapanmu, kata Abu Darda kepada orang tersebut. Ya. Karena jika Allah menetapkan suatu takdir, ya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih suka disikapi, yakni secara apa? Secara ridha, secara sukarela. Dan juga Ali radhiyallahu an, ketika beliau memandang nazar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ila Adi ibn Hatim, ya, ketika Ali bin Abi Thalib memandangi Adi bin Hatim yang sedang amat sangat bersedih, ya, kenapa? Karena beliau anaknya meninggal, ya, maka beliau bersedih, ya, maka beliau bersedih. Apa kata Ali radhiyallahu an? Faqal ya Adi, man radiya biqada'illah jara alaihi wa kana lahu ajr, wa man lam yarda biqada'illahi jara alaihi habita amalu. Ya, wahai Adi, kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa rela akan ketetapan Allah Jalla wa Ala, barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ia akan jalani itu semua, dia jalani itu semua, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia akan meraih pahala dari sebab takdir qada Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ya, barang siapa yang tidak rela, nggak ridha dengan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ia juga pun akan menjalaninya. Ya.
maka pahala amalan yang dia kerjakan habita amal, terhapus. Ya kan, artinya rugi dua kali. Ya. Kalau dia ridho dia dapat pahala, kalau dia tidak ridho tidak dapat pahala. Maka kedua-dua dia jalani. Yang mending dia ridho. Maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga berkata Umar ibn Abdul Aziz, berkata, apa kata beliau? Tidak ada kebahagiaan, kata beliau. Umar ibn Abdul Aziz, tidak ada kebahagiaan, ya, yang tersisa untukku, ya, kecuali di rana-rana takdir, ya, kecuali di rana-rana takdir. Pernah dikatakan kepadanya, ya, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Maka kata beliau, apa yang telah ditetapkan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, sudah. Itu yang kita inginkan, ya. Kemudian juga dari Al-Hasan radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Man radiya bima qasama lahu wasi'ahu wa barakallahu fihi. Wa man lam yarda lam yas'ahu wa lam yubarik lahu fihi. Ya. Barang siapa yang ridha terhadap apa yang Allah Jalla wa Ala bagikan kepada dirinya, ya, maka dia akan melapangkan dirinya, jiwanya, dan akan senantiasa memberkahi dirinya. Allah akan memberkahi dirinya. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka dia tidak akan pernah melapangkan dirinya, melapangkan dadanya, dan Allah juga tidak akan pernah memberkahi dirinya. Ya. Dan sebagian dari mereka berkata, ya, sebagian dari mereka berkata, barang siapa yang tidak ridha akan ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak ada obat. Tidak ada obat bagi kejahilan bagi mereka. Ya. Tidak ada obat kejahilan bagi diri mereka. Ya. Maka di antara ridha ini adalah, subhanallah Bapak Ibu, para pendengar Radio Rasul dimanapun berada, artinya penting kita mengetahui bagaimana hakikat ridha dan kita ilmui, karena hakikat ilmu sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak ada obat kebodohan, kejahilan, melainkan apa? Ilmu. Terangkatlah segala sesuatunya dengan sebab ilmu. Sebagian lain juga mereka mengatakan,
Ya, wa qala ba'duhum lan yura fil akhirah arfa' darajat min ar-radin 'anillahi azza wa jalla fi kulli hal. Faman wahaba lahu ar-ridha faqad tablughu al-afdal ad-darajat. Ya. Sebagian dari mereka, yakni para ulama, mengatakan kelak di akhirat tidak akan terlihat derajat yang lebih tinggi. Tidak akan ada, yakni derajat yang lebih tinggi daripada derajat orang-orang yang ridha kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam segala kondisi. Ya, dalam segala kondisi. Karena itu, barang siapa yang diberi rasa ridha, ya, barang siapa diberikan rasa ridha oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka ia telah mencapai derajat yang paling utama. Subhanallah. Ya, derajat yang paling utama. Ya, sebuah kisah, ya, yang menceritakan tentang masalah ini juga, bahwa ketika di pagi hari ada seorang Badui, orang Badu, Arab gunung, dan dia melihat banyak untanya mati, banyak untanya mati. Kemudian ia berkata, apa perkataannya? Demi Allah, katanya, akulah hambanya. Andai tidak ada kegembiraan atas bencana ini bagi musuh pendendam, betapa senang andai unta-untaku sedang menderum, ya. Dan apa yang ditakdirkan Allah tak terjadi. Nah, ini adalah ungkapan berkaitan dengan masalah ridha ini, ya, berkenaan dengan masalah ridha ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat, dan para pendengar dari Rasulullah di berada, maka perkara ridha ini adalah perkara yang sangat-sangat penting, ya. Lebih-lebih kalau kita berbicara masalah keutamaan, ya, amat sangat banyak, ya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, Inna Allah Ta'ala biqasdihi wa amalihi ja'ala ar-ruh wal farh fil yaqin wal ridha wa ja'ala al-hammi wa ja'ala al-hamma wal huzn fi syakki was sukhat. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan membentangkan kepada seseorang dan akan menjadikan amalannya, rohnya, ya, kebahagiaan. Disebabkan apa? Ada keyakinan dan ridha, ya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menghilangkan rasa gundah gulana, kesedihan,
ya, dan juga akan menghilangkan keraguan dan kemurkaan. Ya. Wa qala Alqamah fi qawlihi ta'ala. Alqamah pun ketika menjelaskan masalah ini pun beliau mengutip firman Allah tabaraka wa taala, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa beriman kepada Allah, artinya barang siapa yang ridha akan ketentuan Allah tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan memberikan hidayah kepada hatinya, petunjuk kepada hatinya. Dan juga bahwasanya seseorang akan meraih kebahagiaan, kehidupan yang baik, ya, ketika mereka ridha akan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Ya. Dalilnya apa? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, ya, maka sungguh kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Dia beriman. Artinya apa makna beriman di sini? Mereka ridha akan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Dengan sebab itu mereka akan meraih kehidupan yang baik, yakni bahagia, ya, di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita cukupkan kajian ini. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu, para hadirin wa hadirat, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada. Kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang ridha biqadaillah. Ridha dengan semua ketentuan Allah tabaraka wa taala. Artinya apa? Artinya seorang berupaya untuk menjadikan jiwanya, hatinya lapang, ya, luas hatinya atas semua qada tabaraka wa taala, ya. Jadi seperti itu yang harus difahami oleh kita semua, ya. Hati kita, dada kita lapang dari semua ketentuan Allah, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Akan tapi baik di sisi Allah tabaraka wa taala, walaupun terkadang hati kita, jiwa kita itu memandang tidak baik ataupun buruk. Kembali kita lebih perjelas lagi bahwasanya pada bahasan kita pertama tadi, dzaqal iman, zaqa halawatul iman, ya, seorang akan merasakan manisnya iman ketika dia ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, dia ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan ridha kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa, Bapak Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, ketika dia ridha, ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya dia ridha akan rububiyatullah. Kita tahu bahwasanya rububiyatullah, kita menetapkan semua af'al, perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala akan makhluknya itu adalah ketentuan Allah. Ya, seperti Allah mencipta, Allah memelihara, mengatur, ya, menghidupkan dan mematikan, semua adalah ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk takdir. Takdir yang baik maupun buruk adalah ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala yang harus seseorang ridha, lapang hatinya, lapang dadanya terhadap semua ketetapan Allah Jalla wa'ala. Karena tidaklah semua itu keluar melainkan Allah tabaraka wa ta'ala menilai baik ketika dia menentukan, mentakdirkan atas hambanya. Ya, jadi dia pertama ridha akan
rububiyatullah, akan af'alnya Allah, akan perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh dia mengingkari itu, ya. Dia tidak ridho akan ketika dia menjadikan atau menguji dirinya dengan sebab hilangnya rizkinya atau hilangnya anaknya, keluarganya ataupun semisalnya. Jadi semua itu adalah ketetapan Allah akan rububiyatullah. Kemudian juga seorang wajib ridho kepada Allah, yakni berkenan dengan uluhiyatullah, akan ibadah. Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan bahwasanya tidak ada satu zat yang diibadatin oleh seorang hamba melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia ridha, lapang hatinya, lapang dadanya ketika dia menyembah Allah. Ya, maka ketika seorang beribadah kepada Allah dan dia butuh akan selain Allah sebagai tandingan Allah, menunjukkan dia tidak ridha kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebagai zat satu-satunya disembah. Dia butuh dengan wasilah, yakni dengan orang-orang yang telah mati yang saleh, ya. Ini menunjukkan tidak ridha. Maka yang benar adalah seorang melapangkan hatinya, melapangkan jiwanya, bahwasanya dia mencukupkan bahwa satu-satunya zat yang dia sembah, yang dia ibadatin adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia juga ridha bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang agung, yaliku bijalalihi, ya, wa bi'azamatihi, ya. Dia meyakini dan ridha dengan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala yang husna, dan dia bisa bertawassul dengan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, ya, dan ridha dengan nama-nama yang husna tersebut. Dan juga dia menetapkan, meyakini Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang agung, yang tinggi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara bentuk tawassul yang masyru', yang disyariatkan, seseorang meminta, berdoa dengan menjadikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi, yakni ini adalah di antara tawassul yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan ya, dalam hadis, walillahi tis'atu wa tis'in isman, Allah memiliki 99 nama, ya. Man ahsaha adakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, artinya dia memahaminya, dia hafal, dia faham, dan dia amalkan, dakhalal jannah, dia masuk dalam surga, ya. Dalam ayat dikatakan walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, ya, asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala yang husna tersebut, ya. Oleh karenanya termasuk sunnah yang telah diamalkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita menjadikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebagaimana contoh, misalnya di antara doa yang wajib kita mencontoh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, misalnya itu di antaranya. Ya wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri, ya, dengan rahmatmu kami meminta tolong, ya, seperti itu. Maka tidak boleh seorang merasa berat hati ketika dia yakni menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai Tuhannya. Artinya dia ridha sebagai dalam rububiyat Allah tabaraka wa ta'ala, dia ridha Allah tabaraka wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan, dan dia ridha dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang tinggi. Dan juga seorang ridha dengan agama Islam sebagai agamanya. Artinya apa? Dia ridha dengan aturan, dia ridha dengan hukum, dengan syariat,
dengan ketentuan Allah tabaraka wa taala dalam agama tersebut. Ya. Tidak boleh dia merasa kurang, enggak cukup dengan aturan atau syariat Allah tabaraka wa taala yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya artinya dia enggak ridha. Dia harus masih mencari agama yang lain, aturan lain, hukum-hukum yang lain, undang-undang yang lain, enggak cukup dengan Islam. Ya. Maka menunjukkan dia tidak ridha. Maka yang benar gimana? Harus ridha dengan ajaran Islam, dengan aturan Islam yang berpijak kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbal min. Allah katakan falan yuqbal min. Maka selama-lamanya aturan syariat, undang-undang, hukum yang dia cari, yang dia ridha dengannya, ya, maka selama-lamanya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala, yakni keyakinan atau aturan yang datang dari selain Islam. Ya. Kemudian yang terakhir, seorang hendaknya ridha dengan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Ya, sebagai nabinya. Artinya apa? Dia ridha bahwasanya Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, Nabi Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka di antara rukun seseorang ketika dia mengakui ridha bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah, Rasul Allah dan Nabinya, dia harus membenarkan, ya, mengagungkan, karena beliau adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah. Dan di sisi lain dia tidak boleh meremehkan, karena dia sebagai seorang manusia biasa. Ya, maka ketika kita bersaksi, bersyahadat, yang kita ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Artinya apa? Kita tidak boleh ifrad dan tidak boleh tafrid. Tidak boleh kita meremehkan dan tidak boleh kita pula mengagungkan. Apa namanya? Ghulu, ya. Tidak boleh kita ghulu, tidak boleh kita juga meremehkan. Ya, tidak boleh kita ghulu karena dia manusia biasa. Ya. Nabi ketika wafat tidak boleh kita minta kepada beliau. Ya. Karena Nabi manusia biasa dan Allah tabaraka wa taala zat yang maha hidup, maka minta kepada Allah tabaraka wa taala. Sederhana. Ketika hari ini manusia banyak bertawassul, datang ke kuburan fulan bin fulan bin fulan. Ini syirik enggak? Syirik. Syirik besar, syirik akbar. Ketika seorang melakukan itu, maka kufur dia. Keluar dari Islam, batal amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Apabila kalian berbuat syirik, maka terhapus seluruh amalan kalian. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu minta doakan sama siapa? Ketika salat istisqa, kepada Abbas, bukan kepada Rasul. Ya, Umar bin Al-Khattab minta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah Jalla wa Ala sehingga hujan. Ya, salat istisqa. Kalau seandainya boleh, maka tentu para sahabat Umar bin Al-Khattab minta bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, tapi itu tidak dilakukan. Ini ketika minta kepada, hari ini banyak orang yang minta kepada kuburan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita nggak boleh ghulu dan tidak boleh pula kita meremehkan, karena beliau adalah utusan Allah, Rasul yang diberikan wahyu, ya, karena beliau syariatnya maksum, beliau terjaga maksum, karena ketika salah langsung diingatkan Allah Jalla wa Ala. Ya, maka
Bagaimana prinsip kita ketika kita ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul? Ya, ini kita tasdik bima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan beliau, masuk akal maupun tidak masuk akal. Wa ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan beliau. Wajtinabu bima naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian wa ibadatullah bima syara', dan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan syariatnya. Bukan dengan hawa nafsu, bukan pula dengan sesuatu yang mengada-ada, bid'ah. Oleh karena itu, ketika seorang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, kepada Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka artinya dia berlapang dada, plong hatinya, tidak merasa berat. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ya. Jadi tidaklah beriman mereka itu. Fala rabbika fala yu'minun hatta yuhakkimuka. Mereka tidak beriman, kata Allah tabaraka wa taala, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu berhukum kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dapat dirasa haraj dalam hati mereka, berat, ya, plong, ya, insyrahus sadr, lapang dada orang itu ketika dia betul-betul ridha dengan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Maka tentu ketika kita hidup di akhir zaman tentu berat, ya, di dalam mengamalkan agama ini secara benar. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini saja bahasan kita, semoga bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat, dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, ya, apa yang telah kita sampaikan pada bahasan malam ini tentang ridha bi qada'illah, ridha dengan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Artinya kita berupaya ingin menjadikan hati kita, jiwa kita ini betul-betul luas, betul-betul terbentang, betul-betul lapang dalam menerima semua ketentuan Allah tabaraka wa taala, ya, karena tidaklah itu Allah tabaraka wa ta'ala jadikan, ya, melainkan seseorang akan mendapatkan hikmah, akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan di antara keutamaan hadis, barang siapa yang ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, ridha dengan Nabi sebagai Rasulnya, ridha kepada Islam, ya, zaqa halawatul iman, dia akan merasakan manisnya iman. Nikmat ini nikmat luar biasa. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika seorang ridha kepada Allah, Islam agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, ghufira lahu, akan diampuni semua dosanya. Akan diampuni semua dosanya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan dia akan dibangunkan, akan pohon dijadikan bagi pohon di dalam surga, ya, akan diberikan pohon dikatakan pohon kurma, ya, atau misalnya wallahu a'lam bissawab, dalam sebuah hadis disebutkan demikian. Ini menunjukkan keutamaan ketika seorang diberikan bikinkan rumah, misalnya dalam banyak hadis, taman atau semisalnya, ya, ketika seorang ridha dengan Allah tabaraka wa taala, ya. Dan tentu ikhwah fillah, Bapak Ibu semua rahimanahumullah, di dalam hal kita menjalankan ini semua tentu berat. Maka tentu orang-orang yang mampu, yakni menjalankan ini semua, maka tentu mereka adalah orang-orang yang meraih keberuntungan. Bahkan disebutkan dalam hadis, mereka adalah orang-orang ghuraba, orang-orang yang asing, yakni orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Badal Islam ghariban kama bada wa sayudu ghariban kama bada, ya. Islam akan ketika awal datang asing, ya, kemudian akan kembali asing, kata Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang mengamalkannya, ya, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing, orang-orang yang istiqamah memegang agama mereka, yakni ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, ridha kepada Islam sebagai aturan, dan ridha kepada Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah yang
harus dia panuti. Ya wallah alam bissawab. Mungkin ini saja. Bila benar itu datang dari Allah tabaraka wa taala, bila keliru semata kekurangan dari saya pribadi dan syaitan. La'anallahu alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.